Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, ayyuhaz zumiyun wal zumiyat, ayyuhal muta'allimun wal muta'allimat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil laylah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Hamdan kathiran kama amar. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada pembelajaran kita kelas uslub. Sekalipun ada beberapa yang izin belum bisa bergabung pada malam hari ini, insya Allah kita bisa belajar seperti biasa. Dan pelajaran kita pada malam hari ini membahas Ar-Ra'i wa Dhi'bu wa Ahlul Qaryati, yakni pada halaman 36. Ayo ikhwan wal akhwat, alhamdulillah ta'allamna marratan saniyatan ba'da utlatina fi usbu'in wahidin wa qad ta'allamna fil usbu'il madi wal an nata'allamu marratan saniyatan marratan ukhra fi darsil uslub. Wa fi hadhihi lailah nahnu nata'allam as-safhah as-sadisa was-salatin. Pada malam hari ini kita belajar halaman 36 atau muka surat 36. Tafaddalu an tulahidhu hadhihi al-qira'ah. Waqad takallamtu waqad qultu lakum fil usbu'il madi innana fi hadhihi al-lailah nastamir ad-dars ila as-safhah as-sabi'ah was-salatin. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada halaman atau muka surat 37. Wahiyya ad-darsu an ijabatil as'ilah. Pelajaran tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ana iqantu biannakum qad qara'tum as-safhah as-sadisa wa thalathin. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah membaca halaman 36 ya. Falamma samya ahlul qaryati nida'ar ra'i dan seterusnya itu sudah selesai. Nah, inti dari pelajaran kita pada halaman 36 kemarin itu sama dengan judul yang sebelumnya. Hanya memang ada sedikit alur cerita yang agak berbeda. Yakni perbedaannya itu kalau pada pelajaran pada judul yang lalu penggembalanya mati tidak? Tidak. Tidak. Pada judul yang lalu pelajarannya. Pada minggu yang lalu penggembalanya tidak mati. Ya, tidak mati. Tidak mati. Hanya saja banyak kambing yang dimakan serigala. Nah, tetapi pada pelajaran kali ini penggembalanya mati, bahkan sampai tersisa pakaiannya saja yang tercabik-cabik. Sementara orangnya, penggembalanya nggak tahu udah di mana. Mungkin sudah bersama serigala ya, sudah menyatu dalam tubuh serigala. Begitu luar biasa cerita ini, sampai kelaparannya serigala, sampai habis itu penggembala tinggal menyisakan pakaiannya yang sudah robek-robek. Walakin wajadu athar dhi'bi wa malabisar ra'i al-mumazzaqah. Akan tetapi mereka menemukan jejak-jejak serigala dan pakaian penggembala yang robek-robek, yang tercabik-cabik. Artinya hanya ada pakaian dan jejak serigala. Berarti saking rakusnya itu serigala, seluruh anggota tubuh dari penggembala habis. Begitu. Ini ceritanya memang mengerikan ya. Baik. Ana sa'as'alukum. Unzuru walahidhu as-safha as-sabi'ah wa thalathin. Silakan lihat halaman 37. Ana aqra as-su'al. Afwan. Sebelumnya mufradat sudah tahu belum mufradat? Belum baca lagi Ustaz. Oh, baik.
Baik, qabla ad-dukhul ila safha as-sabi'a wa thalathin, nahnu naqra al-mufradat awalan. Al-mufradat, atrafun. Atrafun maknahu jam'u tarfin. Atraf maknanya adalah jamak dari taraf. Ma mana tarfun maknahu muntaha, ujung. Ujung. Sidratul muntaha, sidrah yang ujung. Yang berada di ujung. Yashabu maknahu yusahibu. Nah ini bisa jadi kosakata kita nih. Kalau misalkan kita mengatakan Muhammad menemani temannya. Nah itu bahasa Arabnya boleh Muhammadun yashabu sohibahu atau Muhammadun yusohibu sohibahu. Sohaba yusohibu. Jadi yashabu boleh, yusohibu boleh. Hanya saja kalau yashabu mujarrad atau mazid? Mujarrad, Mujarrad. Kalau yusohibu? mazid. Mazid. Udah semakin mudah ya? Semakin mudah. Ustaz, kedua-duanya yashabu dan yusahibu ini fi'il muta'addi. Iya. Nah, mujarradnya muta'addi, lazimnya mujarradnya muta'addi, mazidnya muta'addi. Yashabu udah muta'addi. Yusahibu juga muta'addi. Menemani. Nah, ini baru kita temukan ya dalam bahasan kita kali ini ada fi'il mujarrad, mazid, dua-duanya sama-sama muta'addi. Dan sebetulnya pada beberapa waktu yang lalu kita sudah perlihatkan ada contoh yang lain, misalnya seperti kata dakhola. Dakhola apa artinya? Masuk. Masuk. Guru masuk kelas. Siapa yang masuk? Gurunya. Guru. Apa yang dimasuki? Diri Kelas. Kelas. Itu dakhola mazid muta'addi atau lazim? Muta'addi lah. Muta'addi. Ada objek yang dimasuki, berarti muta'addi. Nah sekarang kalau ada khola yudkhilu, apa artinya? Memasukkan. Memasukkan. Muta'addi atau lazim? Muta'addi juga. Muta'addi juga. Begitu. Jadi ada fi'il yang mujarradnya muta'addi, ada yang mazidnya juga sama muta'addi. Contoh lain, ata. Datang. Ata datang. Datang boleh atau mendatangi juga boleh. Ata Muhammadun sohibahu. Muhammad mendatangi temannya. Sama dengan ja'a. Beberapa waktu yang lalu Pak Profesor Rudi juga pernah bertanya ja'a dengan ata. Beliau ini sekalipun tidak ikut belajar Zoom, tetapi beliau menyimak rekaman. Waktu itu beliau membahas pertanyaan dari Pak Haji Parman tentang ata. Nah, ata itu juga sudah muta'addi. Ata muta'addi. Nah, sehingga ata sudah muta'addi, lalu ketika ditambah mazid awalan a di depan, jadi ata itu maknanya bisa mendatangkan. Kalau ata mendatangi, objek juga butuh kan? Perlu objek juga. Nah, kalau ata mendatangkan. Mendatangkan perlu objek. Mendatangi perlu objek. Sehingga antara ata dan ata, dua-duanya sama-sama muta'addi. Hanya saja ata dan ata, sekalipun kedua-duanya muta'addi, namun ada maknanya perbedaan, ada maknanya. Mohon maaf, maknanya ada perbedaan. Maknanya berbeda antara ata dan ata. Ata sama ata. Ata mendatangi, ata mendatangkan. Saya mendatangi teman saya. Nah, sekarang saya mendatangkan buku untuk teman saya. Beda tidak? Kalimat mendatangkan dengan mendatangi. Beza. Beda lah.
Nah, jadi begitu. Nah, tapi kalau untuk kata sohiba dengan sohaba, dua-duanya sama-sama menemani. Yang satu mujarod, sohiba, yang satu lagi mazid, sohaba. Namun maknanya sama, menemani. Begitu. Begitu, Ibu. Baik, mizmarun. Mizmarun naqulu bil arabiyyah al-alah allati yuzammaru fiha. Alat yang ditiup di dalamnya. Alat musik yang ditiup. Seruling. Yatanawalu maknahu yanalu aw ya'khudhu. Yatanawalu bisa bermakna mengambil, bisa bermakna menerima. Tergantung konteks. Yughanni maknahu yataghanna aw yatarannamu. Yatarannam. Yughanni yataghanna itu sama. Yughanni apa mujaradnya? Ghana. Guna. Yataghanna apa mujaradnya? Taghanna. Tahun. Mujaradnya. Mujaradnya. Mujarad. Ghana. Guna sama. Ghana. Oh, Ghana. Guna. Kalau yughanni apa primaldinya? Aghanna. Hah? Gimana? Yughanni. Ghana. Gonna. Kalau yatagonna apa mujarad apa primaldinya? Taghanna. Tagonna. Gonna mazid wazan 2. Maaf. Gonna mazid wazan 3. Tagonna mazid wazan 5. 5 5 kan? Ya, 5. Ingat ya. Nah, gonna pada teori makna dari mazid yang 8 macam, gonna itu maknanya kan berulang-ulang ya. Iya. Nah, jadi kalau yugoni bernyanyi berulang-ulang. Tidak sekali. Kalau yatagonna bernyanyinya tidak berulang-ulang. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi bernyanyi. Kalau yugoni bisa bermakna menyanyikan. Menyanyikan dan bernyanyi itu sebenarnya ada perbedaan. Saya menyanyikan sebuah lagu. Ana ugonni ghinaan. Tapi kalau atagonna artinya bernyanyi. Kalau bahasa Inggris yang saya tahu itu sing, tapi sing itu terjemahan dari song, dari yugonni. Sing a song, menyanyikan sebuah lagu. Nah, kalau yatagonna diterjemahkannya oleh Inggris sing lagi. Kalau bahasa Arab yatagonna itu bernyanyi. Kalau dalam bahasa kita juga ada bernyanyi, ada menyanyikan. Begitu. Kalau bahasa Inggris, saya rasa gunakan singing. Singing. Iya. Ya, tidak ada lagi yang lain kan, sing aja ya. Ada lagi yang lain? Tidak. Tak ada. Tak ada ya. Atau yataronam di bahasa Arabnya. Bahasa Arab cukup kaya bahasanya, kosakatanya. Bernyanyi itu yataronam. Kalau dalam bahasa kita kan suka ada mendendangkan lagu, menyanyikan lagu, melantunkan lagu. Kalau di Indonesia, kalau di Melayu apa ada kata melantunkan? Biasanya mendendangkan. Mendendangkan ada ya, berarti sama. Ya, mendendangkan ada, menyanyikan ada. Kalau melantunkan tidak ada ya Bu ya? Melantunkan ada, tetapi melantunkan biasanya digunakan untuk suara yang lebih kuat. Melantunkan azan. Melantunkan azan. Baik. Melantunkan azan ya. Kuat. Kalau di sini seingat saya melantunkan sebuah lagu yang berjudul apa? Saya nggak bisa nyanyi, jadi lupa apa judulnya. Ada yang panggil melalak Pak sini Pak. Hah? Melalak. Melalak dalam Nyanyi yang terbekik-bekik Pak. Itu rock macam Pak Jokowi suka rock. Rock. Ya. Rock sampai teriak-teriak, mekik-mekik ya, itu apa namanya? Melantunkan ya. Ya. Ya baik, makasih. Kalau melaungkan azan. Apa? Melaungkan. Apa Ibu? Melaungkan. Melaungkan. Ibu Zahra ya, suaranya tadi kecil. Melaungkan. Oh ada ya, nama lain, melaungkan. Iya betul, ada. Melaungkan. Nah, melaungkan. Artinya apa itu Bu?
Suara juga, keluar suara. Mending bersuara juga, bernyanyi juga ya. Baik, ke kiri. Al-alhan. Al-alhan. Jam'ul lahni. Maknahu al-ughniyatu. Al-ughniyatu lagu ya. Alhan. Al-alhan maknahu jam'ul lahni wa maknahu al-ughniyatu. Ughniyatun itu lagu. Ughniyatun satu akar dengan ginaun. Ginaun, ughniyatun itu sama. Yatafaqqadu. Yatafaqqadu maknahu yatlubu syai'an 'inda ghaibatihi. Yatlubu syai'an 'inda ghaibati. Paham tidak ini bahasa Arabnya, terjemahannya ini? Ya, mencari Yatlubu sesuatu. syai'an 'inda ghaibatihi. Paham? Paham. Apa itu? Mencari sesuatu. Mencari sesuatu 'inda ghaibatihi. Yang Pada tiada. saat Tiada. tiadanya. Indah di sini maknanya pada saat. Indah. Ya tafaqqadu mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Tambahannya apa? Ta dan tasdid. Nah, alhamdulillah sudah semakin mudah ya. Alhamdulillah semakin cepat. Askharu ahza'u astahzi'u. Askharu maknau ahza'u au astahzi'u. Astahzi'u fil madinya istahza. Ini mazid dari haza'a ya. Haza'a yahza'u, istahza yastahzi'u. Ahza'u ini mujarrad, astahzu mazid. Nah, dua-duanya maknanya sama. Mujarrad dan mazid alif sinta di sini maknanya sama. Yumazihu maknahu yuda'ibu, yula'ibu au yakidu. Ini yakidu tidak tepat benar, tapi di sini maknanya ada kedekatan. Ada kemiripan. Yumazih joke ya, mencandai. Apa bahasa lain, bahasa Inggris kalau mencandai itu? Joke juga. Joke. Bergurau lah, Ustaz. Bergurau. Ya, bergurau. Tapi kalau bergurau itu relatif tidak berbahaya. Canda-canda yang ringan. Nah, kalau yakidu itu bersiasat ya, tepatnya bersiasat kalau yakidu. Jadi mencandanya sesuatu yang cukup berbahaya, membahayakan. Nah, tapi ini kenapa yumazihu, yuda'ibu, yula'ibu dimaknai sama dengan yakidu, dimaknai sama dengan yakidu. Ini karena konteks dalam cerita ini yuda'ibu atau yumazihu dimaknai sebagai bersiasat. Baik, nabda. Akhadha yang duru maknahu bada'a yang duru. Akhadha bada'a af'alus syuruh. Baik. Yasruhu yasihu syadidan lil isti'anati. Yasruhu min sorokho ya. Sorokho, soha, apalagi yang lain maknanya sama. Sorokho, soha, apa? Kata lain. Soha, soroha, gharaqa. Za'aqo. Za'aqa. Za'aqo. Kalau goroko tenggelam. Oh ya. Ya. Za'aqal waladu. Za'aqa, soha, sorokho, nafsul makna. Mana yang sama. Yasihu syadidan lil isti'anati. Memekik keras untuk minta tolong, meminta pertolongan. Yar'a, sarha, wakala. Yar'a itu bisa bermakna menggembalakan, juga bisa bermakna sarha, wakala. Saya menggembalakan kambing. Nah, kambing menjadi tergembala. Nah, berarti kalau yang pertama menggembalakan itu makna ta'diyah. Nah, kalau menggembala itu maknanya mutawa'ah. Kemarin kita bahas, masih ingat ya? Ya, Pak Haji Farman kemarin sudah buat itu ya. Apa tuh? Apa ya? Flyer ya atau apa gitu, kesimpulan antara panah muta'adi ke lazim, lazim ke muta'adi. Masih ingat ya kemarin ya Bapak Ibu ya, waktu pelajaran sorof ya? Ya. Nah, ini yar'a dari kata ro'a itu maknanya bisa mutawa'ah, bisa muta'adi, maaf. Bisa mutawa'ah, bisa ta'di ya. Bisa lazim, bisa muta'adi. Nah, inilah semakin menarik ya. Semakin menarik. Ada kata-kata yang lazim saja, tapi juga ada kata-kata lain yang ia lazim sekaligus muta'adi.
Yar'a bisa bermakna menggembalakan, juga bisa bermakna menjadi tergembala. Saya menggembalakan kambing. Ar'a gonaman. Nah, kambing menjadi tergembala. Yar'a al-gonamu. Nah, yar'a al-gonamu, yar'anya mananya mutawa'ah. Menjadi tergembala. Menjadi tergembala berarti dia ya ada di padang rumput, dia bermain, dia melepaskan diri dari pengaruh ataupun kendali penggembalanya, dia bebas makan rumput di mana saja, wakala dan makan rumput. Gitu. Nidaun. Nida. Apa makna nida? Siyahun. Siyahun. Nah, siyahun itu berarti teriakan ya, dari kata soha. Ini agak ada sedikit perbedaan penggunaan ya. Nida itu panggilan. Kayak misalkan saya memanggil nama seseorang, misalkan Salman, ke sini. Nah, itu saya memanggil Salman. Nah, itu nidaun. Panggilan. Al-mumazzaqah maknahu al-maskuqah. Al-maskuqah yang terrobek-robek, yang terkoyak-koyak. Al-mumazzaqah. Angkiduni, angkiduni, angkiduni. Maknahu a'inuni. Angkiduni. Tebak, angkidu fil apa? Angkiduni fi'il amr. Fil amar. Fil madinya apa? Inqadha. Hah? Angkiduni. Anqadha. Angkoza. Mazid mujarad. Mazid. Apa mujaradnya? Qadha. Nakoza. Oh, naqadha. Nakoza. Qadha. Nakoza lalu ditambah a di depan jadi angkoza. Isim fa'ilnya mungkidun. Ada sebuah buku karangan Imam Ghazali Al-Munqidh minad dalal, penyelamat dari kesesatan. Masdarnya inqadun, isim fa'ilnya mungkidun, fi'il amarnya angkidh. Nah, jamanya angkiduni. Angkiduni. Nah, maknahu a'inuni. A'inu ini bil madinya apa nih? A'inu. A'inuni. A'ana. Ana itu Oh, mujarad. Mujarad. Ini mazid kan? Ya, ini mazid. Berarti apa madinya? A'ana. 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 A'ana yu'inu. Ada kitab Fathul Mu'in. Ada yang pernah dengar mungkin ya nama kitab Fathul Mu'in, itu kitab fikih ya. Ustaz, kalau mujaradnya ana ainuni alif maksurah ataupun alif mamdudah. Oh, ana. Okey. Oh, alif. Oh, ya. Ini wazan rumpun 3 Rumpun 3 Ibu. Ini rumpun 3. Tebak alifnya dari bawah apa dari ya? Ya. Hah? Ya. Ya Yasir. atau Abu? Ana ya. Ya. Ya'unu. Ana ya'unu. Ya'unu. Wow agaknya. Bau atau ya, tebak. Jawabannya antara u dan ya. Salah satu lah. Bapak Ibu pernah nggak dengar hadis begini? Wallahu fi aunil abdi. Maka al abdu fi auni akhihi. Pernah dengar aunun? Awana. Aunun. Wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu menolong saudaranya. Aunun. Jadi ana ini juga mutaaddi, ana juga mutaaddi. Ana bisa bermakna mutaaddi.
tapi jarang-jarang digunakan dalam bentuk fiilnya. Jadi ana ya'unu itu jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah ana yu'inu. Saya menolong kamu. U'inuka. U'inuka, bukan a'unuka, bukan. Yang sering dipakai adalah mazidnya a'ana yu'inu. I'anatan. Ada lagi gini. Bapak, Ibu pernah tahu kan Ainun? Ainun, ya. Apa artinya Ainun? Ainun artinya Mata. mata ataupun mata air pun boleh. Ya, mata air boleh, mata fisik boleh, atau mata-mata juga boleh ya. Nah, coba lihat. Atau tokoh ya, maaf, bukan mata-mata. Ainun bisa mata fisik, boleh mata air, atau tokoh ya, tokoh yang terpandang. Oh, Nah, sekarang Ainun, fil madinya apa? Uyunun. Fil madinya? Madinya Ainun ya. Uyunun Ayana. jama. Uyunun jama. Fil madinya apa nih? Ana ya'inu. Sama dengan ini. Oh, ana. Ana. Nah, kalau ana ya'unu aunun. Kalau ana ya'inu ainun. Mananya beda. Begitu. Ustaz, tadi Jadi, Ustaz kata toko yang terpandang itu, toko maknanya macam dukan gitu, Ustaz. bukan. Bukan tokoh, tapi tokoh, Ibu. Oh, toko. Toko. Oh, Tokoh. toko. Toko maknanya Figur, Kedai. figur. figure. Ya, figur ya, figur. Kalau di Indonesia figur, kalau di Melayu figur ya, figur. Oh. Tokoh yang terpandang. Jadi sosok yang dilihat orang, ainun. Kalau ada orang namanya ainun misalnya itu bisa mata air, bisa orang yang terpandang. Tergantung konteksnya. Boleh juga tiga-tiganya diambil. Jadi kalau ada orang diberi nama ainun, itu maknanya bisa tiga-tiganya dimasukkan dalam makna kata ainun. Ya, dia mata yang melihat, memandang. Ya, dia adalah mata air bagi orang sekitarnya yang kehausan. Dia juga adalah sosok yang terpandang, yang dilihat orang. Ainun. Begitu ya. Berikutnya, fi'latun. Fi'latun ini apa maknanya? Wahidu fi'lin. Tindakan, perbuatan. Tindakan. Ya, tindakan atau perbuatan. Al-akhir al-mawdu'. Ma ma'na al-mawdu'? Maudu maknanya topik, tajuk. Topik atau judul. Tapi Judul. dalam judul kali ini maksudnya adalah kasus ini. Ataupun persoalan ini. Ataupun apa keadaan ini. Lihat konteksnya. Baik, sampai sini dulu ada soalan dulu tidak? Sebelum kita lanjutkan. Sambil Bapak Ibu mencari, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya mau ambil penghapus dulu, minta izin. Ustaz, tadi maaf ada anak saya telefon. Tadi tentang ya tafaqqadu, tafaqqada dia asal mujarradnya faqada hilang Faqada yafqidu. Ya, Kehilangan. kehilangan. Faqada yafqidu artinya kehilangan. Kehilangan. Ada di surat Yusuf itu, ada sebuah ayat yang berbunyi yafqidu suwa al-maliki. Kehilangan alat takar dari raja. Yafqidu suwa al-maliki. Faqada yafqidu. Faqada syai'a, kehilangan sesuatu. Nah, kalau tafaqqada itu mencari-cari sesuatu. Kenapa orang mencari-cari sesuatu? Kenapa? Karena dia kehilangan sesuatu. Kehilangan. Gitu. Jadi faqadanya kehilangan, tafaqqada mencari-cari sesuatu yang hilang. Begitu. Mohon maaf sebentar, saya mengambil penghapus dulu sebentar, minta izin.
Ya, baik. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ustaz, saya pernah dengar Ainun Jariyah. Apa maknanya? Nah, ainun jariyah itu apa? Mata air yang mengalir. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Ya kan? Di surat apa itu, Pak? Ya. Al-Ghasyiyah ya? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Terus fiha ainun Jariyah. jariyah. Di situ maknanya mata air yang mengalir. Gitu. Gitu Pak Haji Tahir. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi kata ainun aja maknanya bisa lebih dari, bisa minimal 3 ya. Sehingga kalau kita melihat satu teks, ya bisa ingat-ingat 3 mana tadi. Kalau misalnya ainun jariyatun, jariyatun itu kan artinya lari atau mengalir. Nah, kalau di situ maknanya mata yang mengalir, mata kita mengalir, bagaimana mengalirnya? Kalau mata mengalir, nanti lepas dari kepala, kemana mengalir? Gitu. Sehingga maka harus sesuaikan. Mananya di situ ainun jariyah berarti mata air yang mengalir. Ya, dalam bahasa lain kan ada jannatin tajri min tahtihal anhar gitu kan. Surga-surga yang di dalamnya ada sungai-sungai, ada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, begitu kan? Ungkapan lainnya ainun jariyatun, mata air yang mengalir. Begitu. Baik. Ada lagi soalan? Cukup? Cukup ya, yakfi. Baik. Illam yakun ladaikum su'alun akhar nastamir ila darsina ba'dahu. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan ke pelajaran sesudahnya. Ajib hadhil as'ilata muassasan 'ala al-qissati sabiqati al-awwal, ar-raqam al-awwal. Madza kana Hamidun yahmilu fi yadayhi hinama kana yar'a al-aghnama. Mananya paham ya, Bapak Ibu ya? Ya. Madza kana Hamidun yahmilu fi yadayhi. Nah, silakan. Man yurid ayujib an hadha soal. Jawabannya tidak mengarang bebas, tapi berdasarkan kisah yang ada di buku. Dari muka surat 35 sampai 36. Sa'uhawil Ustaz. Nah, Ibu Hajwi, tafadhali. ماذا كان حامد يحمل في يديه حينما كان يرعى الأغنام حينما كان يرعى الأغنام كان حامد يحمل في يده اليمنى عصا كبيرة وفي يده اليسرى طعامه ومزماره. Ya, begitu. Bagus, alhamdulillah. Selamat ya. Gini Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ketika menjawab sebuah pertanyaan, maka sebagian kalimat yang ada dalam pertanyaan itu dibawa dalam jawaban. Jadi tidak langsung menjawab tanpa membawa beberapa kalimat yang ada dalam pertanyaan. Tidak begitu. Tetapi ada sebagian kalimat dalam pertanyaan yang harus dibawa dalam jawaban. Nah, kalimat madza kana Hamidun yahmilu fi yadayhi. Nah, ini adalah yang akan kita jawab. Lalu mana yang akan kita bawa dalam kalimat jawaban? Dari hinama. Ketika sedang menggembala kambing. Nah, baru berikutnya Hamid membawa di tangan kanannya tongkat yang besar,
dan di tangan kirinya suling dan makanan. Gitu. Begitu ya. Baik, ar-raqam ba'dahu as-saff ar-raqam ba'dahu ar-raqam ats-tsani ayu hayawanin kana yashabu hamidan. Wa kaifa halu dzalikal hayawan? Wa kaifa halu dzalikal hayawan? Baik, man sayujib an hadha su'al ba'dahu. أنا بعدها. أحاول أستاذ. Naam, man? Ibu Zahara, tafaddali. أي حيوان Nin, tanwin. كان يصحب أي حيوان كان يصحب حميدا كان يصحب حميدا كلبه الذي كلبه Kalbu saja. Cukup sampai kalbu. Ayu hayawanin kana yashabu hamidan. Binatang apa, hewan apa yang menemani Hamid? Jadi jawabannya cukup. Kalbu saja. Kana yashabu hamidan kalbuhu. Menemani Hamid anjingnya. Nah, berikutnya kan ada penjelasan, ada pertanyaan berikutnya. Wa kaifa halu dzalikal hayawan? Nah, baru kalimat berikutnya sebagai jawaban. Teruskan Ibu Zahra. Silakan. Boleh cakap al-kalbuhu yajri amamal agna. Nah, kalbuhu huwallazi begitu. Huwallazi. Kalbuhu huwallazi yajri amamal agnami wa khalfaha. Nah, kaifa halu dzalikal hayawan? Boleh? Halu dzalikal hayawan kana yajri amamal aghnami wa khalfaha. Boleh begitu. Keadaan binatang itu berlari amamal aghnam di depan para kambing atau di belakangnya. Kana dzalikal kalbu atau kana halu dzalikal hayawan yajri amamal aghnami wa khalfaha. Begitu. Begitu ya, bagus ya Ibu ya, alhamdulillah. Raqam tsalits, madza amila Hamidun nahwa aghnamihi 'indal 'asr wa kaifa haluhu? Ini satu soal jawabannya satu nomor pertanyaannya ada dua ya. Madza amila Hamidun nahwa aghnamihi 'indal 'asr wa kaifa haluhu? Man yurid ayujib an hadha su'al? Tafaddal. Tafaddal. Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Rubiah. Ya, indal asri yajma'u agnamahu ya'udu biha ilal qaryati sa'idan. Ya, ila qaryati sa'idan. Ya. Indal asri kana Hamidun. Oh, na'am. Indal asri kana Hamidun yajma'u aghnamahu wa ya'udu biha ila qaryati. Sampai di situ. Nah, terus pertanyaan yang wa kaifa haluhu? Nah, baru jawabannya adalah haluhu atau kana huwa sa'idan. Kana huwa. Ya, kana huwa sa'idan atau langsung kana sa'idan. Kaifa haluhu? Kana sa'idan atau kaifa haluhu? Huwa sa'idun. Boleh gunakan kana, boleh langsung huwa, tak apa. Kaifa haluhu? Huwa sa'idun atau kana sa'idan. Boleh pakai kana huwa. Boleh pakai kana huwa. Kana huwa sa'idan. Kana huwa sa'idan atau kana huwa sa'idun? Kana huwa sa'idan. Sa'idan. Kenapa? Khabar kana. Kedudukannya? Khabar kana. Khabar kana. Begitu. Baik, ar-raqam ar-rabi'. Madza fakkara Hamidun dzata yaumin. Ini sambil rasakan juga ya. Uslub masing-masing nomor ini sambil dirasakan, nanti bisa kita gunakan kalau kita suatu saat membuat pertanyaan.
Madza fakkara Hamidun dzata yaumin. Paham tak maknanya ni? Apakah Apakah yang Hamid fikir Hamid fikir pada suatu hari? Mohon maaf, kalau di bahasa Melayu, apakah disamakan antara apa dan apakah? Ya, tidak sama. Tidak sama. Tidak sama kan? Tidak sama. Nah, baik. Kalau madza itu, kalau dalam bahasa Indonesia, madza itu bukan apakah, tapi apa. Tapi apa? Sama dengan ma. Kalau apakah, bahasa Arabnya itu hal. Kalau bahasa Indonesia begitu. Apa yang kamu makan? Jawabannya, saya makan nasi. Saya makan roti. Itu apa? Tapi kalau, apakah kamu makan? Jawabannya apa? Ya, saya makan. Hal dalam bahasa Melayu, adakah? Adakah? Kalau kita adakah juga ya? Adakah kamu makan? Itu sama dengan apakah ya? Ya. Adakah? Oh ya, baik. Tapi kalau apakah sama apa beda kan di sana di Melayu? Apa dan apakah sama tak di Melayu? Di Melayu. Macam sama, Ustaz. Kenapa, Bu? Kita macam apa dengan apakah sama. Tak ada gitu. perbezaan. Oh gitu. Misalkan gini. Saya menulis buku. Apa pertanyaannya? Adakah? Mana? Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang kamu tulis kan? Apa yang kamu tulis atau apakah yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Apa? Bukan apakah kan? Berarti beda ya antara apa dan apakah, di sana juga beda kan? Ada beza sikit. Ada beda ya? Nah, bahasa Arabnya apa dan apakah itu beda. Kalau apa, ma atau madza. Kalau apakah, hal. Ini dalam bahasa Arab. Itu bermakna. Jadi kalau dalam bahasa Arab bedakan antara apa dan apakah, antara madza dan hal. Kalau hal itu apakah? Jawaban dari hal itu antara iya dan tidak, na'am atau la. Sedangkan apa itu jawabannya sebutkan sesuatu yang ditanya. Apa yang saya tulis? Jawabannya saya menulis buku. Buku itulah jawabannya. Kalau misalnya bertanya, apakah saya menulis? Jawabannya iya. Kamu menulis. Atau tidak? Kamu sedang membaca. Ya, ini sambil menyamakan ya pemahaman kita agar apa yang kita bahas sama. Baik. Madza fakkara Hamidun dzata yaumin. Man yurid ayyujib. Saya coba, Ustaz. Ya, silakan Abang Haidir. Fakkara Hamidun dzata yaumin an yaskhara min ahli Korea. Ya, baik. Fakkara Hamidun dzata yaumin an yaskhara min ahli al-baladi. Baik, jayid. خامسا رقم خامس كيف مازح حامد أهل القرية كيف مازح حامد أهل القرية apa artinya tuh? Bagaimana Hamid menguluk-ulukkan, mengolok-olok atau mempermainkan. Ya. Mengolok-olok atau mempermainkan ahlul qaryah, penduduk desa. Penduduk desa atau warga desa atau masyarakat desa. Warga kampung lah kalau dalam bahasa di sini, warga kampung boleh. Taib, man yurid ayujib hadza soal? Silakan, siapa mau coba jawab pertanyaan ini? Jawabannya ada di mana nih?
Wasa'ida Hamidun. Nah, begitu. Dari situ. Silakan, siapa mau coba jawab? Kaifa mazaha Hamidun ahlal qaryati. Gimana jawab? Sa'ida Hamidun ila Ya, syajarah. silakan Ibu Zahra. Siapa? Ibu Zahra ya? Saya Sa'ida Hamidun ila syajaratil aliyah aliyatin wa akhadh yasruhu Wa akhadha. wa akhadha yasruhu alin Bisautin. Ya. Bisautin alin. sautin alin. Jadi jawabannya gini. Ma zaha Hamidun ala qaryati fasa'ida Hamidun ila syajaratin aliyatin wa akhadha yasruhu bisautin alin. Belum selesai tapi Bu. Aziba. Azibah. Sampai di situ Ustaz. Sampai selesai. Laqad hajama Azibu alal aghnamikum. Ya, terus? Ya, Terus? Ankiduni. Ya, Angkiduni sampai situ. Serigala telah memangsa kambing-kambing kalian. Tolong aku. Kalau bahasa kita mungkin nggak pakai aku, nggak pakai tolong aku nggak begitu. Tolong gitu ya. Tolong begitu. Baik. Ar-raqam as-sadis wa kaifa halun nasi lamma arafu anna Hamidan yaskharu minhum. Wa kaifa halun nasi lamma arafu anna Hamidan yaskharu minhum. Silakan siapa coba jawab. Dari mana jawabannya coba? Ada nasu. Gimana Ibu? Ada nasu. Coba, ini kan pertanyaannya Ghadibina. kaifa halun nasi lamma arafu anna Hamidan yaskharu minhum. Bagaimana kondisi orang-orang ketika mereka tahu bahwa Hamid mempermainkan mereka atau mengolok-olok mereka? Ya, jawabannya apa tadi Bu? Dan nasu Ya qaryati. ya qaryati ghadibina thumma nasu maudu. Thumma nasu al-maudu. Ya, bagus. Selamat, alhamdulillah. Rakam sabi, madza amila ahlul qaryati lamma sami'u siyaha Hamidin fil marrati tsalitsati. Berarti harus lihat dalam teks. Ada marrah salisa nggak dalam teks? Ada tuh. Ada. Nah, gimana jawabannya? Ya. Ini pakai bahasa sendiri nih. Ya, betul. Nggak ada dalam teks ya. Madza amila ahlul qaryati lamma sami'u siyaha Hamidin fil marrati salisati. Coba silakan. Kan dalam teks kalimatnya gini. Faqalu la tadhhabu ilaihi innahu kadzibun. Itu kan? Nah, ini sekarang menggunakan bahasa kita, bahasa reported speech. Sa'uhawil Ustaz. Nah, Ibu Hajwi. Lama sami'u siya Hamidin fil marrati thalitha. Ahlul laqad tajahalahu. Apa tajahala? Tajahala. Mereka ignore apa? Ignore.
Mereka tak pergi. Mereka La tak pergi kan? tadhabu, la tadhabu. Kan mereka tak pergi. La Ketika tadhabu. mereka dengar teriakan pada kali yang ketiga, mereka tak pergi. La tadhabu ilaihi innahu kadhibun. Ya, itu kan kalimat langsung. Okey. Sekarang ubah menjadi kalimat tidak langsung. Dari direct speech menjadi indirect speech. Ma dhahabu, la dhahabu. La yadhabuna. La yadhabuna. La yadhabuna ilaihi. La yadhabuna ilaihi, begitu. Jadi dalam buku ini gunakan kalimat langsung. La tadhabu ilaihi innahu kadhibun. Nah, sekarang karena kita sebagai yang melaporkan, maka kita tidak menggunakan kalimat langsung, tidak menggunakan kalimat direct speech, tetapi menggunakan indirect speech. Kita melaporkan, sehingga lamma sami'u siyahahu fil marrati salisati ma dhahabu ilaihi li'annahu kadhibun. Ma dhahabu boleh atau lam yadhhabu ilaihi. Ma dhahaba sama lam yadhhab. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah Pak Haji Parman ya, menanyakan perbedaan antara huruf nafi ya, Pak Haji ya? Ya, Pak. Ya, huruf nafi kan? Nah ini, salah satu huruf nafi itu adalah ma. Berikutnya adalah lam. Yang lainnya adalah lan. Ada lagi laisa, itu termasuk huruf-huruf nafi. Juga ada lagi la, itu huruf nafi. Nah, ini sedikit aja saya sampaikan di awal ya. Ada la juga. La itu huruf nafi yang mananya hari ini. Sekarang. La yadhabu. La yadhabu artinya sekarang tidak pergi. Kalau lam yadhab, maknanya kamu tahu nggak artinya? Bedanya lam itu sama lam. maknanya telah waktu yang telah berlalu. Ya, bagus. Maknanya waktu yang telah berlalu. Baik Bapak Ibu, ini yadhab, lam yadhab. Di bawahnya la yadhabu. Lam harful jazm, maka yadhabu menjadi lam yadhab, menjadi sukun. Karena diawali oleh lam. Yadhabu mudhari. Di bawah la yadhabu, la huruf nafi, yadhabu fil mudhari. Bedanya kalau yang bawah ini yadhabu ujungnya domah. Tapi sama-sama mudhari. Nah, meskipun dua-duanya sama mudhari, yadhab mudhari, yadhabu mudhari, namun ini maknanya beda. Apa yang buat beda? Ini adalah lam kata nafi, lam huruf nafi, la juga huruf nafi. Tapi ketika fil mudhari diawali oleh lam, maka maknanya mana madhi. Tidak perginya tuh udah berlangsung kemarin atau tadi. Lam yadhhab. Maka beda antara la sama lam. La itu hadir, lil hadir untuk sekarang, present. Sedangkan lam itu untuk madhi. Pas. Ini madhi ya. Ini mudhari. Mudhari. Hadir. 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 Lam yadhhab, la yadhhabu. Nah, lam yadhhab ini kan maknanya madhi ya Bapak Ibu ya, tadi saya sampaikan ya. Nah, lam yadhhab ini maknanya sama dengan madhahaba. Madhahaba, dhahaba itu fi'il madhi kan? Ya.
Ya. Kalau fi'il madhi kata huruf nafinya menggunakan ma zahaba. Ma zahaba. Sama dengan lam yadhhab. Maka kalau menemukan kata lam, itu lam itu juga diterjemahkan dengan belum. Lam yadhhab, belum pergi. Mengapa lam sering diterjemahkan dengan belum? Karena belum itu kebalikan dari sudah. Sudah itu kan sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi. Sudah makan, makanya sudah terjadi belum? Sudah. Sudah. Begitu. Makanya terjemahan dari lam itu bisa diterjemahkan dengan belum. Karena belum kebalikan dari sudah. Begitu. Ustaz, Ya. kalau saya mengulang jawapannya seperti ini, adakah betul strukturnya? Lama sami'u Okey, lama sami'u siyaha hamidin Ya. fil marati tsalitsa Ya. lam yadhhabu ilaihi li'annahum yadhunnunahu kadiban. Ya, boleh. Betul. Lianna lam yadhhabu, saya ulangi. Lamma sami'u siyaha hamidin fil marrati salisati lam yadhhabu ilaihi liannahum yadhunnunahu kadiban. Betul, bagus. Uslubnya benar. Ya, okey. Uslubnya benar, nahwunya benar, sorobnya benar. Selamat, Mumtaz. Karena mereka mengira Hamid berdusta. Berbohong. Ya. Baik. Rakam samin. Nomor 8. Ar-rakam as-samin. Madza wajadu fil mar'a ba'da an tafaqqadu ar-ra'iyah. Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Ida, tafadhali. Wajadu athara dhi'bi wa mala bisar ra'iyal muzakkata ba'daan muzakkata ba'daan Zakat ya. ba'daan tafaqadu ra'iyah. Ya, taib. Wajadu asar dhi'bi wa malabisar ra'i al-mumazzaqata ba'da an tafaqqadu ar-ra'iyah. Mereka menemukan jejak-jejak serigala dan pakaian Hamid atau pakaian penggembala itu yang terkoyak setelah mereka mencari-carinya. Begitu. Atau setelah mereka mencari-cari penggembala. Nah, ba'da an tafaqqadu boleh di akhir, boleh di depan. Kalau di depan berarti ba'da an tafaqqadu ar-ra'iya wajadu athar dhi'bi wa malabisar ra'i al-mumazzaqata. Begitu. Ya, bagus. Selamat Ibu. Al-akhir. Ma ad-darsul ladzi hasalat alaih min hadha al-mawdu'? Ma ad-darsul ladzi hasalat alaihi min hadha al-mawdu'? Tafadhal. Ini bebas ya. Apa pelajaran yang kau dapatkan dari judul ini? Silakan. Boleh renungkan dulu ya. Ya, silakan. Madarsul ladzi hasalta alaihi min hadza mawdu'. Apa pelajaran yang kau dapatkan dari pelajaran ini? Apa? La takzib. La takrib. Segitu saja sudah selesai. La takrib. Boleh tambahannya apa yang lain? La takzib walau kunta mazihan. Bagus. Bagus. La takrib walau kunta mazihan. Bagus abang. Ya. Jangan berdusta meskipun kamu Bercanda. 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 Jadi kalau bercanda boleh, tapi jangan berdusta candanya. Candanya paling main-main.
bukan dusta, berdusta. Bagus tuh, ada tambahan. Barangkali ada kepikiran yang lain. Biasanya suka muncul ide-ide yang bagus itu. Kalau bersama-sama tuh suka aja muncul hal-hal yang di luar dugaan. Jangan berdusta, oke, baik. Jangan berdusta meskipun kamu bercanda, bagus. Apalagi? Boleh tambahkan gini, jangan berdusta meskipun sekali. Nah, bagaimana itu bahasa Arabnya? Jangan berdusta meskipun satu kali. La takzib. La takzib walau maratan wahidah. Ya bagus nih, ini sengaja saya munculkan ini ya, biar bisa menjadi uslub kita. La takzib walau. Oh, walau. Walau. La takzib walau marratan atau walau marratan wahidatan. Walaupun itu bahasa Arabnya ada beberapa ungkapan. Bisa walau, boleh wa'in. Mananya sama. Walau, wa'in mananya sama walaupun. Tapi walaunya ini, wa dan wawunya, wa dan launya bukan wa dan wawunya. Wa dan launya itu harus menyatu. Maksudnya menyatu tidak boleh lau saja gitu. Kalau lau saja mananya apa? Seandainya, andaikan, sekiranya, itu lau. Tapi kalau diawali oleh walau, artinya walaupun. Wa'in, ini artinya meskipun. Tapi kalau in saja apa artinya? Jika atau kalau. Nah kalau wa'in, artinya meskipun. Nah dulu ketika masih awal-awal belajar bahasa Arab ya, membaca walau yang maknanya walaupun dengan walau dan seandainya itu perlu waktu untuk memahami ini. Itu lihat konteks. Itu pun wa'in. Ada wa'in dan jika, ada wa'in artinya meskipun. Lumayan. Dari mana kita tahu ini? Dari konteksnya. Nah, baik sebelum saya berikan contoh, saya mau bahas ini dulu. Kalau kita menggunakan kata walau, dan sesudahnya itu isim, maka isimnya itu biasanya mansub. Kalau kita menemukan kata walau yang artinya meskipun atau walaupun, dan sesudahnya ada isim, maka isim sesudah walau itu mansub, fathatain. Misalnya gini, tak satu pun yang datang ke sekolah, meskipun satu orang. Bagaimana bahasa Arabnya? Tidak seorang pun datang ke sekolah, meskipun satu orang. Oh, mohon maaf. Orang-orang tidak ada yang datang ke sekolah, meskipun satu orang. Bagaimana itu bahasa Arabnya? La yahduru. Ya. La yahduru ahadun ilal madrasati. Oh, la yahduru ahadun ilal madrasati illa walau wahidan. Walau wahidan. Walau. Gunakan kata walau. Saya tidak melihat murid-murid di sekolah meskipun satu orang. La aro at-tullaba fil madrasati meskipun satu orang. Walau wahidan. Saya tidak membaca buku meskipun satu halaman, satu muka surat. Bagaimana bahasa Arabnya?
La Saya tidak membaca buku walau satu muka surat, satu halaman. la aqra'ul kitaba walau safhatan. Walau sofhatan. Hmm. Setelah walau harus fathatain yang isimnya. Kenapa Walau Ustaz? marrotan, walau wahidan, walau sofhatan, walau kitaban. Kenapa dia jadi mansub? Mansub. Nah, semula kenapa ada walau lalu menjadi fathatain? Ini ada yang dibuang. Asalnya walau kana. Oh. Walau kana marrotan, walau kana wahidan, walau kana kitaban. Ini ada yang mahdzuf. Ada yang dibuang. Apa yang dibuangnya? Kana. Oh. Dan kana kan ada isim, ada khobar. Ya tidak? Ya. Marrotan ini jadi khobar kana yang dibuang. Makanya setelah walau itu mansub. Apa isi mansub yang datang setelah walau? Jawabannya adalah Kana. khobar kana. Khabar Mana kana. kana? Mana tak ada kananya? Mahzuf. Mahdzuf, dibuang. Misalnya yang lain gini. Berpikirlah meskipun satu saat, meskipun sesaat. Bahasa Arabnya apa? Berpikir. Berpikir itu tafakkaru ya tafakkaru. Berpikirlah meskipun sesaat. Tafakkar bisa'atin. Tafakkar Bisa'atin. meskipun sesaat. Walau Walau saatan. Pakai walau. Walau. Tafakkar walau saatan. Begitu. Satu yang lainnya lagi. Apa ya misalnya baca Al-Quran walaupun sedikit. Baca Al-Quran walaupun sedikit. Bagaimana bahasa Arabnya? Iqra'ul Qur'an Iqra Al-Quran Walau qalilan. walau qalilan. Walau qalilan. Kenapa qalilan? Tidak qalilun? Kerana khabar pada kana yang mahdzuf. Karena ada kana yang mahdzuf. Kana yang dibuang. Baik, satu lagi deh contohnya. Ta'allam walau sa'ban. Begitu. Ta'allam walau ta'iban. Walau ta'iban. Sa'ban atau ta'iban boleh. Ta'iban. Belajarlah meskipun lelah. Atau ta'allau walau na'isan. Belajar meskipun ngantuk. Emang bisa belajar sambil ngantuk? Kalau ngantuk obatnya apa? Tidur. Tidur. Minum kopi, Pak. Apa? Kopi. Kopi. Ngantuk sampai tidur. Kopi sampai pagi. Benar. Ya di sini juga kalau ngantuk pakai kopi, Pak. Kopi sama ya di sana. Malam ni tengok bola, Pak, minum kopi. Oh iya. Jam Suka 11. nonton bola. Apa emang sekarang main bolanya? Brazil, Pak, U11. Oh Brazil. Brazil lawan Kroasia. Ya. Siapa yang menang, Pak Haji? Susah mau cakap, Pak. Bebas, yang menang siapa aja. Soalnya bukan negara masing-masing ya. Ya, udah. Gitu ya. Nah, baik. Tadi walau setelahnya mansub ya. Bagaimana dengan wa'in? Nah, kalau wa'in biasanya menggunakan fi'il madhi. Wa'in kana hayyan. Ada hadis Nabi yang berbunyi gini. Saya tuliskan ya, ini hadis bagus.
Al-alimu hayyun wa in kana Ini hadis Nabi nih. mayitan. Nampak tidak? Nampak? Baca. Al-alimu hayyun wa in kana mayitan. Ya. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan. Ini simple. Sangat simple hadisnya. Hadisun basitun. Hadis yang simple, mudah diingat. Sama dengan hadis yang dulu kita pernah sampaikan bersama-sama. An-nasu niyamun fa idza matu apa? Fa idza matu hayyan. Bukan. Siapa masih ingat? Manusia itu tidur. Ketika mereka mati, mereka terbangun. Apa hadisnya kemarin? Qaiman. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Intabahu. Ingat ya? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tidur. Ketika mereka mati, mereka terbangun. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Itu simple hadisnya. Sekarang juga ada al-alimu hayyun wa in kana mayyitan. Nah, ada wa in, ada kana. Kana ini fi'il madhi. Tapi tidak harus kana, boleh fi'il madhi yang lain. Wa in kana mayyitan boleh juga wa in mata. Mayyitan kan isim fa'il, fi'il madhinya mata. Wa in mata maknanya wa in kana mayyitan, sama. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan. Apa terjemahannya? Orang yang berilmu itu hidup. Terus? Macam wa in kana mayitan macam belum lengkap, Ustaz. Dan Apa, Bu? dan jika ia mati. Itu sempurna ayatnya. Selalu Sudah sempurna. Ini ada sudah sempurna. sambungannya kan? Tak ada sambungannya, sudah sempurna, Ibu. Orang yang alim itu mati walaupun hidup walaupun mati. Oh, al-alim. Oh, orang yang alim hidup walaupun dia mati. Ya, tadi bagus. Abang Hidir tadi bagus, sudah betul. Orang hidup itu mati. Orang alim itu hidup. Walaupun sudah mati. Oh, okay. Orang hidup Orang alim itu hidup meskipun sudah mati. Dia sudah tiada. mati. Bukan sebaliknya, orang alim itu mati meskipun hidup. Ustaz, wa in kana terjemahannya sekalipun. Meskipun, sekalipun, walaupun, kendati pun. Oh. Ada lanjutannya. Wal jahilu mayitun wa in kana hayyan. Gampang kan, Bu? Kalau kita sudah ngerti uslubnya, bisa menebak loh, bisa ngikuti, bisa berkata sebelum orang bisa menebak apa yang akan disampaikan orang. Hayyan. Wal jahilu mayitun wa in kana hayyan. Ini hadis Nabi. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan wal jahilu mayyitun wa in kana hayyan. Gampang tidak memahaminya? Ya. Mudah. Wa in. Nah, wa in di sini maknanya bukan dan jika, bukan, tapi maknanya adalah sekalipun. Nah, dulu saya ketika baru awal belajar bahasa Arab juga bingung. Ini maknanya dan jika atau meskipun. Nah, lihat konteks. Kalau wa in, jika, itu nanti sesudahnya ada jawab. Itu pandangan saya pada awalnya, Ustaz. Wa in macam tidak lengkap begitu. Di antara bedanya wa in makna sekalipun atau dan jika, lihat sesudahnya ada kalimat jawab tidak. Oh. Apabila setelahnya ada kalimat jawab, maka wa in di sini maknanya in jika dan jika.
Kalau sesudahnya tidak ada jawaban, maka maknanya meskipun. Nah, perhatikan setelah wa'in harus fil madi. Fil madinya boleh pakai kana, boleh pakai fil madi yang asli. Yang asli itu maksudnya bukan kana. Misalnya wa'in mata. Atau misalkan wa'in jalasa. Ustaz, kalau gunakan in untuk syarat pun mesti digunakan dengan fi'il madhi. Ya. In mesti berpasangan dengan fi'il madhi. Tidak selalu, ada juga fi'il mudhari, hanya saja nanti ada perbedaan. Kalau in diikuti oleh fi'il mudhari, maka in di situ berfungsi sebagai jazm. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari. In tata'allam tanjah. Ini Bapak Ibu udah tulis belum ini hadis Nabi ini? Ya. Sudah, Ustaz. Udah? Sudah. Kalau udah saya mau hapus. In tata'alam tanjah. In tata'alam tanjah. Jika kamu belajar, niscaya kamu akan berhasil, berjaya. Tata'alam fil apa? Mudhari'. Mudhari. Majzum atau marfu? Majzum. Apa cirinya majzum? Sukun. Sukun. Tanjah fil apa? Juga fi'il mudhari' majzum juga. Fi'il mudhari' majzum, cirinya majzum sukun. Nah, kalau kita menggunakan in diikuti oleh mudhari', fi'il mudhari', maka in di sini berfungsi menjazmkan dua fi'il mudhari' sesudahnya. Dua fi'il mudhari' sekaligus dijazmkan. Jadi fi'il mudhari' yang ada dalam kalimat syarat dan yang ada dalam kalimat jawab. Gitu. Ustaz, kalau kita tulis in ta'allamta najahta, boleh? Boleh. Itu kalau menggunakan fi'il madi. In ta'allamta najahta. Ini boleh ini. In ta'allamta najahta. Jika engkau sudah belajar, niscaya engkau akan sukses. Jika engkau belajar, engkau akan sukses. Jika engkau belajar, niscaya engkau akan berjaya. Niscaya engkau berjaya. Nah, jadi in itu sesudahnya boleh fi'il mudhari', boleh fi'il madi. Yang harus kita tahu, kalau sesudah in menggunakan fi'il mudhari', maka jawabannya juga mudhari'. Dan mudhari', dua-dua mudhari' ini majzum dua-duanya. Namun kalau kita menggunakan in sesudahnya adalah fi'il madhi, maka jawabannya juga fi'il madhi. Jangan sampai kita bilang in ta'lamta tanjahu, itu tak boleh. Atau sebaliknya in ta'lam najahta, tak boleh pula. Harus sama, mudhari madi begitu. Begitu. Nih, sebentar. In ta'lamta najahta. Apa bahasanya? Dan jika bahasa Arabnya baca. Wa in takasalta jahilta. Ya. Wa in takasalta jahilta. Ini ada wa'in. Apa artinya wa'in di sini? Dia jadi maktuf lah. Ataf. Maktuf. Apa artinya? Dan jika
kamu malas, Malas. kamu nescaya kamu bodoh. Iya. Di sini wa in bukan meskipun artinya. Jika. Tadi kan kita buat contoh wa in maknanya meskipun, walaupun, sekalipun. Dan sesudah wa in kan fi'il madi. Ini wa in takasata juga madi. Tapi wa in di sini maknanya bukan meskipun, tapi jika. Dan jika. Nah, bisa dirumuskan. Wa in artinya dan jika kalau sebelumnya ada in. Berarti ini ma'tuf. Ma'tuf alainya in. Ada dua in, baru nanti wa in, wa-nya itu dan jika. Wa in dan jika artinya. Bukan meskipun. Ada di Al-Quran loh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih wad'u syuhada'akum. Terus apa berikutnya? In kuntum apa? Shadiqin. Kalau nggak salah ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fil madhi. Nah, coba di situ wa in kuntum wa-nya mananya apa di situ? Meskipun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika. Dan jika. Ya, jika. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mithlihi, maka datangkan satu surat yang sama dengannya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar, gitu kan? Nah, jadi wa in itu bisa bermakna dan jika bisa bermakna meskipun. Lihat konteksnya. In kuntum shadiqin, innya di situ jika kalian jujur, jika kalian benar. Begitu, alhamdulillah. Ada lagi mau tanya? Ya, kalau ada depannya wow in, adakah itu kita mesti nak fahamkan maknanya jika? Lihat konteks. Tengok konteks. Lihat konteks Bu, kayak tadi wa in kuntum fi raibin. Ibu pegang Al-Quran tidak? Boleh pegang Al-Quran ya? Saya ambil dulu sebentar. Wa in kuntum fi raibin, surat berapa, ayat berapa? Kita coba. Dari Al-Baqarah ayat 23. 23. Al-Baqarah ayat 23. Ya. Bunyinya bagaimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Iya. Al-Baqarah ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibin. Sebelum wa in kuntum ada in tidak? Ayat sebelumnya. Tidak ada. Sebelum tidak ada. 23, 22 ada in tidak? Tak ada. Ada? Ayat 22 apa bunyinya? 22 alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tidak ada in? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rubiah. Wa in kuntum di situ mananya apa wa in di situ? Meskipun atau dan jika? Jika. Dan jika. Jadi kalau ada wa in tidak selalu bermakna meskipun, Ibu.
di awal kalimat. Tidak selalu. Jadi di situ wa in kuntum maknanya dan jika. Bukan meskipun, bukan walau. Jadi lihat konteks ya Ibu ya. Ada jawab ya, ada jawab faktu kan, ada jawab kepada. Ada jawab, benar. Kalau ada fa berarti fa jawab. Berarti ini syarat ya. Syarat ya. Begitu. Paham, Bapak Ibu? Ya. Kasih Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Ini dengan kita belajar usul ini, mohon maaf ini Bapak Ibu, ketika baca Al-Quran sudah mulai ini kan, sudah mulai apa namanya? Sudah mulai sudah mulai apa? Di kepala tuh suka muncul pertanyaan-pertanyaan tidak? Pertanyaan, betul. Sudah mulai ya? Ya. Jadi kita suka berlama-lama baca Al-Quran itu tidak langsung pergi ke ayat berikut. Suka tengok-tengok, suka diem, merenung, ini apa, suka gitu belum? Udah ya? Udah merasa itu. Semakin lama semakin begitu nanti, insya Allah. Baca ayat, satu ayat surat, satu ayat Al-Quran itu bisa jadi lama. Karena yang kita baca bukan hanya baca tilawat, tapi memahami. Memahami itu bisa dua. Bisa secara bahasa, bisa secara makna. Nah nanti pada waktunya insya Allah saya sangat yakin suatu saat ini tidak akan lama lagi kita sudah mulai bisa baca Arab gundul, bisa dari tafsirnya langsung, itu semakin asik loh Bu. Semakin asik. Jadi kita setelah ini program ini selesai, atau bukan selesai, setelah program uslub yang sekarang kita pelajari ini kita anggap cukup, nanti kita bisa langsung belajar yang Arab gundul, tafsir. Ini tuh bukunya ada 2 jilid. Tetapi tentu saja tidak semuanya kita baca. Karena banyak yang berulang, yang berbeda hanya cerita, hanya judul. Paling kita perlu untuk menambah kosakata sama penguasaan. Nah, nanti kita bisa perbanyak dengan baca Arab gundul yang sederhana. Berupa tafsir-tafsir yang ringkas, yang mudah. Kita pernah ngobrol ya dengan Pak Sam Semon bahwa kita entah kapan dimulainya setelah kita cukup siap itu kita nanti bisa mulai membaca kitab gundul langsung. Nah, itu terjadi kalau kita sudah dianggap cukup memahami uslub dengan berbagai macam variasi kalimat. Nanti kita akan coba lihat ya, sampai berapa judul lagi kita menggunakan buku ini. Nanti dibantu dengan uslub yang hari Minggu. Hari Minggu itu nanti kita sampai belajar tentang adad ma'dud. Ya. Bilangan. Adad ma'dud kita belajar uslub-uslub yang sederhana, yang harian maksud saya, yang harian yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan, kita juga akan belajar. Nah, kalau yang hari Minggu itu memang uslubnya sudah kita pola ya. Sedangkan ini kan sudah ada bukunya. Kita tinggal baca, tinggal mengikuti. Nah, kalau yang hari Minggu itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, cuman itu nanti pada waktunya juga akan ke sini juga. Tapi masih perlu waktu. Bapak Ibu bisa ikuti dua-duanya, insya Allah nanti akan terasa beda. Ilmu yang bahasa Arab yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan kalau ikut dua-duanya akan terasa beda. Saling menguatkan insya Allah. Yang hari Minggu banyak yang baru didapatkan ilmu bahasa Arab kita. Yang hari Jumat juga banyak wawasan. Tidak hanya dari segi bahasa, bahkan kita juga bicara-bicara yang lain seputar bahasa dari sisi wawasan. Baik. Silakan barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanya. Silakan. Masih sulit tidak belajar bahasa Arab sekarang, Bapak Ibu? Makin enak. Makin enak ya. 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 Di dalam grup, Bapak Ibu, ya saya mohon maaf ya kalau saya tidak selalu hadir dalam grup, tetapi saya juga suka memantau apa yang Bapak Ibu sampaikan di grup. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan satu ayat lalu dibahas bersama-sama dengan teman-teman, itu silakan. Seperti yang Pak Haji Parman itu yang
Yang buat pollingnya Pak ya, polling. Itu saya dapat temuan bagus tuh. Dapat informasi bagus dari Pak Haji tuh. Tentang polling. Bisa sering-sering buat Pak. Nanti bisa gantian lah siapa kalau Pak Haji Parman sibuk ya. Bisa siapa yang lain. InsyaAllah. Bisa polling atau bisa apapun lah silakan. Untuk ini. Untuk memperkaya sambil memperkuat apa yang sudah kita pelajari. Pak Haji Tahir juga kemarin buat pertanyaan tentang apa itu? Yang dijawab oleh Pak Zainal ya. Apa tuh? Saya lupa ya. Apa Pak Haji Tahir kemarin? Saya pun lupa. Sudah lupa ya. Ya ada apa-apa, sering-sering baik di kelas uslub berarti tentang uslub. Kalau di sorop tentang sorop gitu. Pelajaran yang kita sudah pelajari atau kepada ayat Al-Qur'an. Ini apa fi'il madinya atau ini mazid atau mujarrad. Ya kemarin itu tentang ta'diyah dan mutawah ya. Ya Pak Haji Parman yang kemarin itu ya. Itu bagus itu. Jadi kita saling bantu dengan teman-teman lain untuk saling memperkuat lah pemahaman dan pengayaan bahasa Arab kita. Insya Allah kalau bersama-sama akan semakin enak. Dan saya mohon maaf lagi karena saya tidak selalu bisa ini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada bertanya lalu ada menjawab yang bisa menjawab silakan ya. Kayak Pak Bu Haji tuh tadi juga saya lihatnya bagus itu jawabannya sempurna selamat. Berarti kan bisa kita kembangkan. Sehingga grup itu benar-benar bisa kita jadikan media belajar bersama-sama. Gitu. Ya selamat buat semuanya ya yang sudah bergabung dan saling bantu di antara kita meramaikan dalam pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu. Ini Ibu Pipi, halo masalah Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Maaf barusan ya. ada tamu dulu nih pada datang. Iya. Iya. Alif, sehat Alif? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Artis muncul. Artis muncul. Alif artisnya. Alif jadi artis ini. Ya, baik. Ada mau tanya? Kalau nggak ada, rupanya sudah. Sudah jam berapa? Jam 21 lebih 15 menit ya. Jam 22 di sana. Lebih 15 menit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita ya. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi insyaallah pada hari Jumat yang akan datang untuk yang hari Jumat malam dan jumpa lagi dua hari yang akan datang hari Minggu malam untuk pelajaran uslub yang berikutnya. Hadza huwa darsuna nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum akhiran. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadzal ta'allum ma'an. Nakhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz.